Apakah kalian pernah mendonorkan darah? Untuk teman, keluarga, maupun saat kalian tidak sengaja melewati acara donor darah sekalipun. Mendonorkan darah dianggap sebagai suatu kegiatan yang baik. Selain menolong mereka yang membutuhkan, banyak yang berkata bahwa donor darah pun mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Tapi, apakah itu benar? Apakah kalian tahu bahwa percobaan transfusi darah pertama dilakukan pada tahun 1628? Namun, baru hampir 40 tahun kemudian pada tahun 1665, transfusi darah pertama berhasil dilakukan. Dan lucunya, transfusi tersebut bahkan bukan di antara dua manusia, namun di antara dua anjing. Pada tahun 1818, transfusi darah antara manusia baru berhasil dilakukan. Dan sejak saat itu, ditemukan klasifikasi grup darah dan resus, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Hal ini membantu membatasi jumlah komplikasi yang dapat terjadi. Kalian pasti paham apa tujuan dari mendonasikan darah kepada mereka yang membutuhkan. Namun, apakah kalian tahu bahwa pendonor darah sekalipun juga mendapatkan keuntungan? Misalnya, seperti kesehatan emosional yang menurut Mental Health Foundation dapat mengurangi stres dan menyingkirkan perasaan yang negatif. Selain itu, mendonorkan darah juga menurunkan kelekatan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa mendonorkan darah mengurangi total kolesterol dan juga LDL atau low density lipoproteins, suatu kolesterol jahat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, risiko kanker seperti kanker hati, kolon, paru-paru, esofagus juga berkurang. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa donor darah meningkatkan kapasitas antioksidan. Sebelum mendonorkan darah, beberapa pemeriksaan akan dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap nadi, tekanan darah, temperatur, dan level hemoglobin. Pemeriksaan ini diperlukan karena jika ada penurunan di antara parameter tersebut, bisa saja menunjukkan bahwa mendonasikan darah justru akan berbahaya bagi si donor. Maka dari itu, jika kalian berniat mendonorkan darah, salah satu keuntungannya adalah kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut secara gratis di tempat. Dan untuk kalian yang tidak mengetahui golongan darah beserta resusnya, kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut. Keuntungan terakhir dan sejujurnya yang paling memuaskan adalah saat kalian mendonorkan darah, kalian telah berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa di luar sana. Bisa saja berjuta-juta dan bisa saja satu orang. Namun yang manapun itu, tetap memuaskan. Iya bukan? Seperti segala sesuatu yang membawa keuntungan, tentu saja ada kerugian yang kalian bisa alami dengan mendonorkan darah. Namun, sebatas kalian merasakan nyeri sesaat waktu jarum ditusukkan ke dalam vena kalian, dan memar yang dapat bertahan selama beberapa hari. Untuk beberapa orang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Dan untuk beberapa orang lainnya, mendonorkan darah bisa menyebabkan perasaan lelah, pusing, dan mual karena pengurangan jumlah darah dari tubuh si pendonor. Gejala ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari di saat tubuh sudah memproduksi cukup banyak darah untuk si donor berfungsi normal kembali. Karena itulah, seseorang dengan jumlah hemoglobin yang rendah tidak direkomendasikan untuk mendonorkan darah. Selain itu, kalian juga harus memastikan bahwa proses pendonoran darah yang kalian lalui berlangsung dengan bersih dan steril, karena tetap ada resiko infeksi walaupun minimal. Kalian bisa memastikannya dengan bertanya, apakah jarum yang digunakan adalah jarum baru, yang mana jika sesuai prosedur, pasti diharuskan untuk tidak menggunakan jarum bekas. Begitulah keuntungan yang dapat kalian peroleh dari mendonorkan darah, serta beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukannya. Bagaimana? Apakah kalian siap menyelamatkan nyawa seseorang? Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga ikut terinspirasi untuk mendonorkan darah mereka. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.